Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menepati janji saya untuk membagikan tips dan trik seputar perkembangan akun kita di Facebook Pro dan monetisasi kita tentunya. Dan ini berimbas pada pendapatan kita, dolar kita ya teman-teman. Nah, tips ini, triks ini dibagikan langsung ke saya dari Meta langsung, di mana saya bisa menghubungi Meta langsung karena memang kebetulan akun saya centang biru ya teman-teman. Jadi kalau misalkan akun kita sudah centang biru, kita bisa mendapatkan keuntungan, yaitu bisa menghubungi Meta langsung, baik itu lewat chat, telepon, ataupun email kita ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin akun teman-teman centang biru, itulah keuntungannya. Selain memverifikasi akun kita bahwa akun kita itu asli, bukan akun fake, keuntungan lain adalah kita bisa menghubungi Meta langsung dengan cara kita bisa chat, telepon, dan lain-lain gitu. Jadi enak teman-teman, kalau misalkan ada masalah, kita bisa menghubungi langsung. Nah, inilah tips dan trik yang bisa saya bagikan ke teman-teman semuanya. Jadi ini dibagikan ke akun saya, dan alangkah senangnya juga, dan alangkah mungkin tidak salah juga ya saya share ke teman-teman semuanya biar teman-teman juga tahu. Nah, tips-tips apa saja yang dibagikan Meta ke saya pada saat itu? Nah, inilah teman-teman. Jadi kita lihat tipsnya ya sebentar. Nah, inilah beberapa tips yang akan saya bagikan ke teman-teman semuanya tentang mengoptimalkan konten kita untuk monetisasi tentunya ya teman-teman. Nah, tips yang pertama teman-teman, yang pertama adalah coba berbagai format konten. Anda bisa menghasilkan uang dari postingan video, reel, foto, cerita, dan teks. Coba berbagai format untuk melihat format mana yang relevan dengan pemirsa Anda dan meningkatkan pendapatan tentunya ya. Jadi maksud yang pertama ini, silahkan kenali dulu penonton kalian, format atau tema kontennya itu mau dibawa atau dibawa kemana gitu ya, arahnya kemana. Jadi yang tahu cuma teman-teman semuanya, karena teman-teman semuanya punya follower, punya penonton tentunya, dan lebih mengenal daripada saya gitu ya teman-teman. Jadi condongnya kemana penonton-penonton kalian dengan cara bisa mencoba berbagai format konten. Nah, bisa diterapkan di video, kemudian reel, di postingan foto, cerita, ataupun yang lainnya teman-teman gitu. Jadi maksud dari tips yang pertama ini seperti yang saya sebutkan barusan. Kemudian tips yang kedua, jika belum mencobanya, mulailah bereksperimen dengan reel. Reel adalah cara terbaik untuk mudah ditemukan oleh pemirsa baru dan berkembang di Facebook. Artinya ini berkaitan dengan tips yang pertama. Jadi untuk memulai eksperimen teman-teman semuanya, coba dulu di video reel. Karena keuntungan video reel, nah, di sini adalah mudah ditemukan oleh pemirsa baru gitu. Jadi ketika teman-teman mengupload video reel, ini adalah cara terbaik untuk memunculkan akun teman-teman semuanya, video teman-teman semuanya ke pemirsa baru gitu ya. Nah, tips yang ketiga, optimalkan untuk video vertikal. Coba wujudkan ide kreatif Anda dalam format vertikal. Memang ya teman-teman, jadi kalau dulu kita ketika membuat video bisa vertikal dan horizontal. Nah, vertikal biasanya digunakan untuk video reel. Nah, biasanya untuk video in-stream atau video panjang, kita disarankan untuk membuat video horizontal atau 16 berbanding 9. Kalau teman-teman belum tahu vertikal dan horizontal, jadi vertikal itu seperti kita menonton video dengan HP berdiri teman-teman, jadi itu vertikal. Kemudian kalau horizontal itu dimiringkan. Jadi kalau vertikal
ukurannya 9:16, kalau horizontal 16:9. Jadi perbedaan ketika penonton teman-teman semuanya ada di YouTube dan Facebook itu berbeda. Kalau di Facebook kebanyakan orang menonton videonya itu secara vertikal atau handphonenya diberdirikan gitu. Jadi berdiri teman-teman. Jadi kelihatannya luas. Jadi itu disarankan oleh Facebook sekarang kita membuat video vertikal. Kemudian tips yang keempat, buat konten asli. Kreator akan mendapatkan distribusi terbesar saat mereka mengutamakan untuk memposting konten rekaman atau buatan mereka sendiri. Konten asli berisi suara unik Anda dan mendemonstrasikan perspektif unik yang Anda hadirkan ke Facebook. Konten asli lebih unggul karena berbeda dan menarik. Nah, gitu tips yang keempat. Kita bukan disarankan, kita wajib lah intinya ya, membuat konten asli. Jangan membuat re-upload, karena re-upload itu berbahaya teman-teman. Kalau misalkan kalian membuat konten re-upload sekarang memang aman, tapi kedepannya kan belum tahu. Nah, kita punya atau kita fokus ya ke Facebook itu kan istilahnya mesin untuk mencari pendapatan. Nah, kalau kita tidak bisa memelihara mesin kita, nah, misalkan sekarang maju teman-teman berkembang ya. Nah, suatu waktu misalkan akun kalian atau akun kalian dibekukan gitu ya kan. Nah, teman-teman kan sedih. Mesin penghasil pendapatan teman-teman semuanya di stop karena teman-teman menggunakan konten-konten re-upload. Nah, konten-konten re-upload itu kan berbahaya gitu ya. Sepandai-pandainya kita mengedit konten yang bukan milik kita, suatu waktu akan jatuh juga gitu lah. Jadi intinya teman-teman sekarang membuat konten asli dengan keunikan teman-teman sendiri. Kalau buat konten asli tentunya aman, damai, sentosa ya, sampai kapanpun akan aman. Berbeda kalau kita membuat konten yang re-upload, pasti ketar-ketir karena suatu waktu akan kena juga ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian tips yang kelima, sesuaikan konten Anda untuk pemirsa di Facebook. Nah, ini berhubungan dengan kembali ke penonton-penonton teman-teman semuanya. Kalau misalkan sebagian besar dari penonton teman-teman semuanya suka sama konten masakan, nah itulah teman-teman yang harus teman-teman gali, yang harus kalian bikin. Nah, kalau misalkan pemirsa atau sebagian besar dari penonton kalian sukanya komedi misalnya ya. Nah, itulah lahan kita untuk membuat konten. Jadi, sesuaikan konten teman-teman semuanya dengan pemirsa teman-teman gitu. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir adalah fokus pada interaksi. Interaksi di sini luas sekali karena memang universal ya teman-teman. Jadi kebanyakan pemula-pemula interaksi itu hanya saling mengunjungi ataupun ya semacam itulah. Dan ternyata itu bukan salah ya, tapi interaksi itu sangat luas. Nah, di sini disebutkan selain tayangan dan waktu tonton, konten yang mendorong interaksi seperti tanggapan, komentar, dan bagikan cenderung kinerja lebih baik. Nah, jadi interaksi ini meliputi 3 ini teman-teman. Tanggapan, komentar, dan bagikan. Tanggapan itu berupa like, kemudian emot lah teman-teman, memberi reaksi pada postingan. Kemudian komentar ya jelas kita berkomentar, dan bagikan kita membagikan. Membagikan di sini bisa oleh kalian, bisa juga oleh teman-teman kalian gitu teman-teman. Kalau misalkan di video kita mempunyai hal-hal seperti ini, insya Allah dolarnya besar, kemudian akun kalian bagus, berkembang gitu ya, monetisasinya bagus lah teman-teman. Nah, itulah 6 tips yang bisa saya bagikan ke teman-teman semuanya. Semoga tips ini membantu kita semua supaya akun kita berkembang dan monetisasi kita lancar dan tentunya pendapatan kita bagus gitu ya. Nah, mungkin itu dulu tips dan trik yang bisa saya bagikan. Nah, jika teman-teman semuanya ada pertanyaan, bolehlah berkomentar di video ini. Akan saya jawab, misalkan kalau saya bisa menjawabnya. Kalau tidak, silahkan kita semua bisa berkomentar, kita sharing dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita. Tentunya pertanyaan yang positif tentang Facebook
Facebook Pro gitu ya. Jangan nyinyir, jangan hate comment karena saya tidak menerima itu. Saya hanya membahas Facebook Pro, bukan hal-hal lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Sebelum pamit silahkan di subscribe dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.